Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaz Naufal, mahasiswa jurusan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 860365279 dengan asal UPBJJ Universitas Terbuka Bandung. Nah, pada kali ini saya akan melakukan praktikum pengamatan mengenai sistem pencernaan manusia atau pencernaan makanan. Nah, pada kali ini kita akan mengamati bagaimana sistem pencernaan makanan yang dimulai dari mulut sampai nanti melalui berbagai organ tubuh manusia dan menuju akhir menuju anus. Maka dari itu kita akan melakukan sesi penjelasan sebagai berikut. Nah, pada proses pertama, makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut sudah terjadi beberapa proses pencernaan. Yang pertama oleh gigi, yaitu penghancuran makanan secara mekanis. Kemudian ada dengan lidah, yaitu berfungsi untuk menghaluskan makanan. Juga adanya air lidur dari kelenjar lidah, yang di dalamnya terdapat enzim amilase yang berfungsi untuk memecah karbohidrat. Adapun setelah makanan masuk melalui mulut, maka masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu esofagus, disebut juga kerongkongan. Nah, dalam kerongkongan ini tidak terjadi proses pencernaan secara kimiawi, namun di dalam kerongkongan itu terdapat adanya gerak peristaltik ataupun gerak otot berirama, di mana yang berfungsi untuk memudahkan makanan masuk ke dalam lambung. Nah, setelah makanan melalui kerongkongan, maka makanan akan dilanjutkan ke dalam lambung. Nah, dalam lambung ini makanan akan bercampur dengan asam lambung atau yang disebut dengan HCl dan juga enzim pepsin. Dan di dalam lambung juga akan terjadi proses menghancurkan protein. Nah, setelah makanan masuk lambung, nantinya akan melalui hati, empedu, dan pankreas. Nah, dalam hati akan menghasilkan empedu, yang mana empedu ini akan disimpan di dalam kantong empedu, yang mana di dalam kantong empedu itu terdapat suatu proses pencernaan yang mana berfungsi untuk mengemulsikan lemak, yaitu menghancurkan bagian-bagian makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang akan mudah dicerna. Nah, ketika setelah empedu, maka akan di dalam pankreas juga terdapat beberapa pencernaan, yang mana dalam pankreas ini akan menghasilkan beberapa enzim. Yang pertama ada enzim amilase yang berfungsi untuk memecah karbohidrat, kemudian ada enzim lipase yang memecah lemak, lalu enzim tripsin yang berfungsi untuk memecah karbohidrat. Nah, sebuah enzim-enzim ini kemudian akan masuk ke dalam usus halus, yang mana usus halus ini terdapat proses penyerapan zat gizi, yang mana semua enzim yang dihasilkan dari hati, empedu, dan pankreas akan diproses di sini. Yang mana juga dalam usus halus ini memiliki dinding yang bernama villi dan mikrofili yang berfungsi untuk penyerapan gizi yang lebih luas. Nah, kemudian setelah di usus halus, makanan akan masuk ke dalam usus besar. Di usus besar itu menyerap air dan garam mineral. Juga dalam usus besar itu terdapat bakteri yang berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa makanan dan penyerapan beberapa vitamin, sehingga sisa-sisa makanan ini akan berubah menjadi feses dan akan dialihkan ke rektum. Nah, masuk ke rektum. Rektum itu merupakan tempat penampungan penyimpanan sementara feses. Sedangkan anus itu merupakan tempat keluarnya feses, yang mana ini akan dibuang, dan disinilah juga terjadi proses akhir dari sistem pencernaan makanan yang ada dalam tubuh manusia. Maka dari itu, secara garis besar, organ pencernaan manusia itu akan dimulai dari makanan masuk ke dalam mulut, kemudian melalui kerongkongan untuk dibawa ke lambung, lalu hati menghasilkan empedu untuk memecah lemak, masuk ke lambung menghancurkan makanan, kemudian ke usus halus menyerap nutrisi makanan, dan di usus besar menyerap air dan membentuk feses, dan rektum dan anus mengeluarkan feses dari tubuh. Dari pengamatan tadi dapat disimpulkan bahwa sistem pencernaan sangat penting untuk mengolah makanan menjadi energi dan zat gizi bagi tubuh agar dapat melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan tubuh. Dengan mengonsumsi makanan seimbang dan bergizi, kita dapat menjaga tubuh tetap sehat dan bertenaga.